Perkenalkan, nama saya Mikael Yeremia Situmorang, NIM 71 2018 210. Dalam video ini, saya akan sedikit mengutarakan opini saya terkait dengan suksesi kepemimpinan gereja di Indonesia. Pertama, menurut saya, jika berbicara mengenai suksesi kepemimpinan gereja di Indonesia, maka tidak akan terlepas dari bagaimana cara seorang pemimpin dalam memimpin sebuah gereja. Nah, jadi kita merujuk kepada konteks Indonesia yang pada realitanya diwarnai dengan berbagai macam denominasi dan aliran yang berbeda-beda. Saya rasa membuat seorang pemimpin sangat perlu dan penting untuk menerapkan konsep dan fungsi-fungsi dari sebuah manajemen. Seperti yang telah kita pelajari bersama di kelas manajemen, fungsi dari manajemen itu meliputi perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengawasan. Nah, untuk apa hal ini dilakukan? Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan suksesi kepemimpinan gereja di Indonesia tadi yang akan menjadikan seorang pemimpin mampu untuk memiliki kemampuan dalam mengatur, mengantisipasi, dan mempersiapkan sesuatu hal guna memperoleh hasil yang lebih baik dan tentunya hasil yang lebih maksimal. Kedua, menurut saya seorang pemimpin dalam rangka mensukseskan kepemimpinan gereja Indonesia harus mampu membangun relasi dengan setiap orang. Pemimpin harus mampu berbaur dengan setiap orang yang berasal dari latar belakang sosial yang berbeda-beda. Tak kecuali pendeta. Pendeta juga harus mampu menempatkan diri dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Pendeta yang merupakan seorang pemimpin dalam gereja tidak boleh hanya menganggap tugasnya sebatas berkhotbah di atas altar atau mimbar gereja. Namun jauh daripada itu, pendeta mengemban tugas penting, yaitu pendeta harus mampu melihat dinamika, isu, dan juga realitas sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, menurut saya juga, untuk mewujudkan suksesi kepemimpinan gereja di Indonesia, maka diperlukan sosok pemimpin yang tidak hanya pintar, tidak hanya pandai di bidang akademis saja, namun harus diimbangi dengan kemampuan untuk menanamkan, menjalankan, dan mengaplikasikan sisi-sisi serta nilai-nilai spiritual yang baik. Karena menurut saya kedua hal ini akan sangat mempengaruhi sebuah kepemimpinan menuju ke arah yang lebih baik. Di samping itu juga, menurut saya, suksesi dari sebuah kepemimpinan, baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di luar gereja, akan sangat dipengaruhi oleh faktor internal dari dalam diri seseorang pemimpin yang berkaitan dengan bagaimana cara, usaha, dan gaya kepemimpinan seorang pemimpin. Sehingga perlu diketahui bahwa gereja yang merupakan institusi sosial keagamaan perlu dan sangat membutuhkan sosok pemimpin yang mampu untuk mengajar, menuntun, dan membimbing setiap anggota jemaatnya agar nantinya terjadi sebuah transformasi ke arah yang lebih baik. Sudah saatnya gereja-gereja di Indonesia saling bekerja sama dan saling mendukung antara satu dengan yang lain guna terciptanya sebuah suksesi kepemimpinan gereja di Indonesia. Namun, perlu diketahui juga, untuk melakukan transformasi nilai ke arah yang lebih baik, hal tersebut dapat terwujud apabila ada kerjasama antara pemimpin dan para anggota, dalam hal ini para jemaat. Nah, hal ini menurut saya menarik. Seperti yang dikatakan tadi, ketika saya mengatakan bahwa sebuah gereja di Indonesia harus sama-sama saling bekerja sama, namun realitanya masih banyak gereja yang belum menjalankan dan belum menerapkan sebuah proses manajemen di dalam gereja yang pada akhirnya justru berdampak buruk bagi manajemen sistem gereja itu sendiri. Hal ini tentu menjadi sebuah
perhatian bersama bagi gereja-gereja di Indonesia dalam rangka mengingatkan dan memotivasi gereja lain untuk menerapkan sistem manajemen yang merupakan hal penting menurut saya guna kebaikan gereja itu sendiri. Demikian opini saya. Terima kasih.